Di dalam nama Tuhan Yesus, penyakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Karena nama ini nama yang paling berkuasa. Amin. Kalah kalau saudara salah, Bapak Ibu, kalau saudara selalu mengandalkan manusia, mengandalkan pimpinan, mengandalkan jabatan, salah. Saudara harus mengandalkan nama Tuhan, nama yang berkuasa. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, bagaimana kita mengetahui bahwa ada nama yang berkuasa di dalam hidup kita? Yang pertama adalah karena Dia tinggal di dalam kita. Amin. Kita dapat mengetahui bahwa di dalam hidup kita ada nama yang berkuasa karena Dia tinggal dalam hidup Anda dan saya. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan berkata, akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi minta apa saja. Kalau saudara tinggal dalam Yesus, kita mengenal Yesus dengan benar, saya percaya minta apa saja, maka permintaan itu pasti dikabulkan oleh Tuhan. Jadi tinggal itu berbicara tentang menyatu dengan Kristus. Saudara permanen dengan Kristus. Sebab itu sebelum Dia terangkat ke surga, Dia memberi pesan kepada murid-muridnya, kepada para pengikut, kepada para rasul, bahwa kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas hidup saudara. Dan Roh Kudus sudah tinggal di dalam hidup Anda dan saya. Nah, oleh sebab itu pergunakan Roh Kudus. Karena fungsi Roh Kudus adalah kita bisa berkomunikasi lewat Bapa kita. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Bapa itu sendiri. Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kudus sebagai apa? Memimpin kita kemanapun kita melangkah. Memberitahu mana yang salah, mana yang benar di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua yang dapat kita pelajari, bagaimana kita bisa mengetahui ada nama yang berkuasa dalam hidup kita. Kita harus punya iman kepada Kristus. Jadi lewat iman saudara, kita bisa melewati badai kehidupan. Lewat iman saudara kepada Kristus, kita percaya kita berani melangkah di dalam iman kita. Amin. Jangan takut Pak, jangan takut Bu. Kalau saudara, Alkitab mengatakan punya iman sebesar biji sesawi, maka mengatakan kepada gunung itu pasti akan beranjak. Nah saudaraku, kalau kita melihat di dalam Injil Markus 14:9, di sana ceritakan bahwa ketika murid-murid yang lain datang kepada murid Yesus membawa seorang anak yang kerasukan roh jahat. Dan sehingga anak itu menjadi apa? Menjadi bisu. Jadi apa yang terjadi? Roh jahat itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa. Nah, murid-murid yang lain itu bilang kepada Yesus, ini anak sudah dibawa kepada murid-muridmu Tuhan. Tetapi kenapa mereka tidak bisa mengusir roh jahat itu? Lalu Yesus bilang kepada murid-muridnya, hai kamu orang yang tidak percaya. Yesus ingin memberitahukan bahwa murid-muridnya harus memiliki iman yang besar. Bayangkan murid loh. Jadi murid-murid yang lain itu datang kepada murid-murid Yesus, membawa ada seorang yang bisu. Gitu. Mereka tidak bisa mengusir roh jahat itu. Karena dia ada roh jahat, jadi bisu lah dia. Yesus bilang, hai kamu orang tidak percaya. Kenapa kamu tidak memiliki iman? Nah hari ini Bapak Ibu yang di dalam nama Yesus, iman saudara kepada Kristus menentukan mujizat Tuhan. Katakan amin. Saya memberitahu pada saudara, jangan pernah mengharapkan pelangi kalau saudara tidak siap dengan datangnya badai. Amin. Jangan pernah mengharapkan pelangi kalau saudara tidak siap dengan datangnya badai. Ada banyak orang ingin lihat pelangi, tapi tidak banyak orang siap dengan badai, Pak Bu. Pak Bu, pelangi tidak akan pernah muncul
tanpa awan gelap. Pelangi tidak akan pernah muncul ketika ada hujan. Amin. Iya, namanya pelangi. Habis hujan, mana sih? Terbitlah terang. Habis hujan datanglah pelangi. Iya. Saya percaya Bapak Ibu, di balik masalah, ya, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Amin. Ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mungkin ya hari-hari ini banyak kita yang mengandalkan nama-nama di dunia. Mereka bisa mengecewakan saudara-saudaraku. Tetapi nama pribadi, nama Yesus tidak akan pernah meninggalkan, tidak akan pernah mengecewakan saudara selama-lamanya. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah kita. Yang ketiga, yang terakhir, Yohanes 15 ayat 23. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Jadi yang ketiga yang dapat kita pelajari, bahwa kenapa kita dibenci dunia karena kerajaan sorga. Jawabannya adalah yang ketiga, karena dunia tidak mengenal Allah. Saya sudah sampaikan bahwa di poin yang kedua, bahwa orang dunia adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau saja mereka mengenal Allah, saya percaya mereka pasti mengasihi Allah. Tetapi faktanya dunia tidak mengenal Allah. Banyak orang Kristen juga belum mengenal Kristus, belum mengenal karakternya, belum mengenal kebaikannya. Jadi kata mengenal berbicara tentang memiliki pengalaman secara pribadi bersama dengan Allah. Kata mengenal berbicara tentang memiliki pengalaman yang benar kepada Allah. Ini kalau di screening rohnya, banyak orang Kristen belum mengenal Allah secara benar. Mengenal Allah itu juga berbicara tentang melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Orang yang mengenal Allah, saya percaya Alkitab berkata bahwa dia tidak hanya saja mengasihi Allah, dan dia juga tidak membenci saudara-saudaranya. Amin. Banyak orang Kristen juga sudah mengenal Allah tapi membenci saudara-saudaranya. Iya kan? Berarti dia belum mengenal Allah dengan benar. Iya kan? Benci saudara-saudaranya, ya, benci ya kakaknya, ya. Saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, dia adalah pendusta. Coba kita lihat dulu firman-Nya. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Oh, berarti belum dicatat. Coba kita buka 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Saya akan bacakan buat saudara. Jikalau seorang berkata, ini seorang berkata, Anda dan saya, aku mengasihi Allah. Berarti kan mengasihi Allah kan mengenal Allah dengan benar. Dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kalau saudara mengenal Allah, saran saya, jangan membenci saudaranya, kasihi dia. Amin. Kasihi dia. Ya mungkin saudara disakiti, ya, sakiti, ya Alkitab mengatakan ya kita harus mengampuni. Mungkin ada istri-istri juga disakiti suami. Mungkin ada juga suami-suami disakiti oleh istri. Ya istri mau nuntutnya uang belanja mulu, ya kan? Suami banting tulang sampai tulang udah dibanting-banting, nggak ada juga duitnya. Iya. Saudaraku, Bapak Ibu, ampuni dia. Amin. Kalau kita melihat Alkitab kita, ada satu contoh dalam Alkitab kita mengenal Allah dengan benar. Namanya siapa? Zakeus. Kita tahu Zakeus adalah seorang pemungut cukai.
Kita tahu adalah Zakius, ya, badannya pendek. Nah, apa yang terjadi waktu Yesus lewat? Karena dia ingin melihat seperti siapakah Yesus itu. Lalu kemudian Bapak Ibu, sampai-sampai Zakius manjat pohon. Yesus bilang begini, ngapain lu manjat pohon? Gantian kita, yuk, gantian. Enggak, sudah bercanda. Kamu turun, gitu kan. Hari ini saya ingin menumpang di rumahmu. Iya kan. Tapi yang terjadi Bapak Ibu, orang-orang sekitar itu pada ngomongin tentang Yesus, ngomongin tentang Zakius. Dia bilang dia menumpang pada rumah orang berdosa. Padahal sebenarnya Zakius ingin mengenal Allah dengan benar. Sampai-sampai Zakius bilang begini, kalau ada yang kuperas, sekiranya ada yang kuperas, akan kembalikan 4 kali lipat. Yesus bilang begini, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Wow. Dari orang yang berdosa ingin mengenal Kristus. Dan akhirnya Zakius menerima keselamatan daripada Tuhan. Bahkan orang-orang di rumahnya menerima keselamatan dari Tuhan. Seberapa rindu kita mengenal Allah. Bagaimana kita bisa mengalami pergumulan yang begitu berat? Apakah kita bisa mengenal Allah ketika kita mengalami masa-masa pergumulan berat? Saya percaya kalau saudara mengenal Allah dengan benar, apapun pergumulan kita, apapun tantangan kita, bersama dengan Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Yesus pasti memampukan saudara hari ini. Pertolongannya tidak akan pernah terlambat dan indah pada waktunya. Sekali lagi beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah kita. Kesimpulan khotbah kita, saya undang pemusik, ada 3 hal yang dapat kita pelajari kenapa kita dibenci karena kerajaan surga. Yang pertama, karena kita bukan milik dunia. Yang kedua, karena di dalam hidup kita ada nama yang berkuasa, yaitu nama Yesus. Yang ketiga, karena dunia tidak mengenal Allah. Kalau kita melakukan ketiga hal ini, percayalah, saudara pulang pasti diberkati oleh Tuhan. Tak percaya, tetap maju terus dalam Tuhan. Jadilah kuat, jadilah sehat. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah kita. Mari sama-sama kita bangkit beri. Dengan satu pujian, segala perkara